Semakin dewasa, ternyata yang kita cari bukan lagi keramaian, tapi tempat yang bisa membuat isi kepala perlahan menjadi tenang. Seperti tempat sederhana ini. Ternyata diam-diam bisa mengingatkan saya untuk kembali bernapas lebih pelan. I know you wanna take it all too far. Stumble through the dark, trip into the stars. Halo teman-teman semua, selamat datang lagi di perjalanan yang sederhana ini. Minggu lalu kita masih sama-sama di kawasan Megamendung ya. Dan hari ini ternyata saya belum benar-benar ingin jauh dari Megamendung. Karena di perjalanan kali ini saya kembali lagi datang ke kawasan yang sama. Kalau minggu lalu kita ditemani hutan pinus yang tenang, sekarang saya mau ngajak teman-teman camping di tempat dengan view city light yang cantik banget dari atas perbukitan. Tempat ini namanya Squid Camping Ground. Ini juga baru banget mulai jalan, baru beberapa menit dari rumah, tapi saya udah mampir dulu ke warung. Kue pancong. Berapa? Satunya berapaan? 2.000. Makasih ya, Bu. Nah, ini baru banget jalan, langsung aja mampir ke tempat langganan saya kalau ngopi ya. Biasanya saya sering ngopi di sini. Dan ada kue pancongnya. Kue pancongnya itu menurut saya legend banget, rasanya enak banget. Natural, nggak berlebihan gitu. Enak banget deh. Ngepas banget buat nemenin kopi. Makanya ini saya beli ya buat santai aja nanti. Sembari ngopi gitu, makan kue pancong yang ada di sini. Mantap. Oke, kita lanjut lagi. Ini masih di daerah Jombang, Tangerang Selatan ya, dekat stasiun kereta api Sudimara. Oke, kita langsung gas lagi dari Jombang sini. Dan ternyata jajan sebelumnya belum selesai juga ya. Kali ini saya mau mampir lagi di daerah Depok buat makan mie ayam dulu sebelum melanjut perjalanan jauhnya. Karena ya beginilah perjalanan solo camping versi saya. Belum jauh jalan, tapi perut udah ngajak kompromi duluan. Anggap aja ini isi tenaga, biar nanti sampai lokasi masih semangat buat bangun tenda dan untuk menikmatin alam tentunya. Ini sekarang saya sedang mampir di pertigaan Bojongsari, Depok. Nah, ada mie ayam, namanya mie ayam Oasis. Mie-nya seperti biasa aja ya. Dan kaldunya tuh kaldu banget ya. Mari makan. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah makan mie ayam, di sini juga dekat dengan pom bensinnya. Saya langsung aja mampir ke pom bensin untuk isi bensin. Ya, walaupun belum begitu habis banget, tapi saya isi full di sini aja supaya sampai lokasi saya nggak sibuk lagi nyari-nyari pom bensin. Jadi cukup di sini aja isinya.
Nanti biasanya sih saya cukup ya. Jadi ngisi di sini, terus pulang lagi sampai rumah itu nggak ngisi lagi bensin. Oke, kita langsung gas pelan-pelan dari sini. Kita sudah sampai di daerah Kemang, Bogor. Nah, sebentar lagi kita akan sampai di perempatan Warung Jambu. Seperti biasa teman-teman. Jadi di Warung Jambu ini pastinya ya kita akan ke kanan, dan nanti setelah kanan ini ada perempatan lagi, kita akan ke kiri arahnya ke Sumarekon, Bogor. Kita sampai juga di daerah Gadok. Saya mampir lagi sebentar buat beli makanan untuk nanti di camping ya. Kali ini saya beli ayam The Kriuk. Nah, menurut saya rasanya cocok banget di lidah saya. Terutama sambelnya yang enak dan pedesnya pas lah kalau buat saya. Makanan ini akan saya bawa untuk bekal saya makan malam di tenda nanti. Karena untuk camping kali ini saya memang ingin dibuat lebih santai tanpa banyak acara masak. Jadi waktunya bisa lebih fokus menikmati suasana alam, udara dingin, dan momen tenangnya. Iya. 36 sama udah sama sambelnya. Makasih ya. Akses menuju lokasi ini lewat Jalan Pusdik Polri, lalu lanjut masuk ke arah Jalan Cipendawa. Sebetulnya tempat camping yang akan saya datangin ini sudah cukup lama terkenal di kalangan anak camping ya. Jadi saya yakin banyak dari teman-teman yang nonton di sini juga pasti sudah pernah main ke sini. Dan untuk menuju perjalanan lokasi ini, sengaja tidak saya cut terlalu banyak ya. Saya ingin kita benar-benar menikmatin perjalanan bareng, supaya suasana reading menuju campingnya tetap terasa. Buat teman-teman yang belum pernah kesini juga, nanti tinggal ikuti saja petunjuk dari Google Map, karena jalurnya kurang lebih akan sama seperti yang saya lewatin ini. Jadi video ini juga sekalian bisa kasih gambaran akses menuju lokasi. Kalau menurut saya pribadi, akses ke sini pakai motor masih aman dan cukup nyaman dilewatin. Nah, kalau menggunakan mobil memang perlu hati-hati dan pastikan kondisi kendaraan benar-benar prima ya. Karena ada beberapa bagian jalan yang masih rusak, belum beraspal, tanjakan juga lumayan sempit, dan kalau berpapasan dengan mobil lain cukup lumayan ya. Biasanya ya harus gantian kasih jalan. Kalau enggak ya nggak bakalan bisa lewat gitu.
Welcome to Squid Camp. 500 meter masih lumayan jauh ya. What if it's me looking down on me? The world above must also be. This could go on for infinity. Just to keep me sane. Just finally starting to take shape. I pressed the button and it burst into life. The sun escape like sight. I see the stars and I plan to follow. Expect to have the universe where tomorrow. Masih ditutup. Halo. Mantap, ada pintu gerbang gininya. Ada. Upgrade bang. Hah? Oh di upgrade. Oh gitu. Ya baru kemarin. Sebelumnya nggak ada. Ada. Motornya mau pakai biasa, pakai morpen? Motornya. Kayaknya biasa aja dah. Oh, ya. Siap. Kiri. Oke. Sendirian? Nyampe di lokasi jam 14.16, masih cukup siang ya. Kita mau ke tempat registrasi ya. Ini dari parkiran ya ke tempat registrasi. Nah kali ini saya nggak motocamp, nggak camping motornya di samping tenda gitu, nggak ya. Kita mau versi hemat aja. Hari ini mau versi hemat. Jadi motornya diparkir di sini aja. Karena untuk motocamp di sini ya pastinya ada biaya tambahan ya. Gitu. Tiket masuk 30 bang ya. Oke. Parkirnya 5.000. Oke, 35. jadi 35 ya. Oke. Uang pas tuh ada gak? Tunggu. Tetap aja nanti kan jajan. Ya. Ini adalah nih Siap. 35 ya. Kirim bang ya. Siap. Oke, pas Terima kasih, ya. Bang, Terima kasih juga. Ya, sama-sama. Kesan pertama waktu masuk ke sini sih langsung enak banget ya. Udaranya adem, banyak pohon besar di sekeliling area camping dan suasananya terasa tenang banget. Tempatnya juga menurut saya luas, jadi masih nyaman buat camping santai sambil menikmatin suasana sekitar. Dan yang paling bikin saya suka, view di sini ternyata cakep banget. Dari area camping, kita bisa lihat pemandangan perbukitan dan suasana kota dari kejauhan. Apalagi kebayang nih, nanti malam kalau lampu-lampu mulai nyala, sepertinya suasananya bakal makin cantik dan ciamik dah. Jadi sejauh ini tempatnya benar-benar cocok buat yang pengen camping santai sambil cari udara segar dan suasana tenang pastinya. Dan di sini saya dapat spot yang menurut saya view-nya salah satu yang terbaik di sini. Posisinya pas banget buat lihat pemandangan langsung ke depan tanpa banyak terhalang. Karena cuacanya juga masih cukup cerah, saya langsung aja lanjut bangun tenda dulu. Walaupun matahari masih keluar, tapi teriknya lebih ke hangat sore yang enak. Jadi masih nyaman buat aktivitas di luar. Untuk area campingnya sendiri juga enak banget dipakai dirikan tenda. Hampir semua spot di sini itu punya kontur tanah yang rata, nggak ada yang miring atau bergelombang. Jadi nanti kalau buat istirahat juga pastinya akan lebih nyaman.
udah selesai juga di jam 15.30. Jadi kita kerjain ini semuanya 40 menit ya. Nggak nyampe 30 menit, setengah jam semuanya. Dan kondisinya di sini ya masih cemerlang ya, cemerlang. Panasnya sore seperti ini. Jadi di sini karena lahannya terbuka banget, enggak banget sih, tapi ada pohon-pohon kayak gini. Cuman karena posisi mataharinya nih teman-teman, nah, teman-teman bisa lihat sendiri. Jadi ini di lereng, kita camping di sini di lerengnya. Pas lerengnya ini kesananya itu sunset. Jadi matahari terbenam nanti dia berada di sana. Cuman ini kondisinya kabut, bukan kabut ya, polusi atau apa sih ya. Jadi sama sekali nggak ada bening-beningnya. Kemungkinan sih nggak bakalan dapet nih yang namanya sunset yang bagusnya. Kalau orang bilang mah tembok ya. Gitu. Nah, ini posisi campingnya seperti ini. Banyak pohon-pohon di sini. Pohon apa sih namanya, jati atau apa ini ya? Atau pohon waru. Kalau di tempat saya namanya pohon waru. Pohon yang daunnya kayak love. Kondisinya di jam 17.48, udah hampir jam 6 ya. Tadi baru banget selesai bikin kopi. Melihat di sisi kanan dari tenda ini mendungnya banget dan ada petir juga. Jadi langsung buru-buru saya bikin flashlight sederhana yang dari footprintnya saya gunakan lagi buat flashlight tambahan di depan. Kita jadinya ngopinya di dalam ya. Kue pancong tadi beli di warung kopi yang biasa saya ngopi di daerah Jombang sana ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Jam 17.50 udah azan. Udah azan. Tadi saya sholat asar kan di samping tenda ya, pakai footprint ini. Nah sekarang ya nunggu reda dulu, paling di sholat di musola ya. Musolanya lumayan rada agak jauh lagi. Jam 19.30, pas setengah 8 ya. Hujan lagi teman-teman. Tadi pas maghrib sempat berhenti. Setelah sholat maghrib saya sempat tiduran sebentar. Dan ini baru banget tadi mau nyiapin bangku sama meja, mau makan di luar. Hujan lagi. Apa-apa lah, hujan lagi. Suhu di sini 21 derajat. Jadi belum terlalu dingin ya. Karena kondisi hujan kayak gini biasanya suhunya nggak dingin-dingin amat ya. Kayak gini mah nyaman banget. Oke, sekarang saya mau lanjut nih, mau makan. Makan tadi beli ayam geprek. Beli nasi di
The Kriuk, dan ayamnya juga sambal geprek. Ini mantep banget, saya suka banget sambalnya The Kriuk. Kita hujan-hujan makan chicken. Ayam The Kriuk, sambalnya saya paling suka. Mantep banget ya punya sambal. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan teman-teman. Nah, teman-teman, di sini untuk kondisi malam hari seperti ini ya. Jadi di tempat Squid Camp ini kondisi malam seperti ini. Jadi tidak perlu takut. Nah, itu toiletnya. Saya putar 360 derajat ya. Nah, jadi full ada penerangnya. Nah, tadi terlihat ada bulan, sekarang ketutup lagi bulannya. Nah, buat teman-teman, pokoknya kalau camping ke sini terang benderang ya. Jadi ini di jam setengah 12 seperti ini. Banyak lampu penerangan. Nah, udah gitu tempatnya bersih. Kalau menurut saya ini benar-benar bersih. Tadi juga petugasnya yang di sini juga rajin banget ya bersihin di sini keliling, jadi bersihin satu-satu, yang ada sampah dikit aja itu langsung dipungut gitu. Jadi terjaga banget, dan petugasnya juga ramah ya, cekatan banget orangnya. Nah, malam ini juga saya sebetulnya nggak sendirian banget ya di tenda saya. Terus di sana lumayan agak jauhan ya, itu ada yang camping juga, anak muda, rame-rame ya. Kalau nggak salah 4 atau 5 ya. Satu tenda. Camper van dianya. Jadi teman-teman kalau mau di sini bisa camper van, bisa motocamp. Nah, kalau saya lagi kepingin versi hemat aja gitu. Jadi masuk ke sini 35.000. Jadi HTM-nya harganya 30.000 dan parkir motornya 5.000. Nah, kalau untuk motocamp di sini, motocampnya itu biayanya 30.000 sama HTM 30.000. Jadi 60.000 kalau mau camping, motornya di samping tenda. Nah, kalau sedangkan camper van, untuk camper van-nya itu harganya 70.000 untuk biaya camper van-nya aja. Nah, belum sama HTM-nya ya. HTM-nya itu 30.000. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi pemandangan di sini kalau malam seperti ini, kita akan lihat besok ya, besok pagi seperti apa. Karena tadi sore, pokoknya saya sampai di sini jam 2:30 sampai dengan maghrib, nggak nemuin yang namanya pemandangan view gunung gitu ya. Karena sebetulnya di depan ini adalah Gunung Salak. Kalau Gunung Pangrango di depan sana, tapi ketutupan ada pohon dan ada tembok pembatas. Jadi yang di sini kalau pemandangan di sini view-nya itu Gunung Salak dan Gunung Pancar.
Nah, kalau malam ya city light, lautan city light. Mantap sih Squid Camp. Nah, saya rekomen banget buat teman-teman yang mencari city light ya. Oke teman-teman, dilanjut besok. Saya mau istirahat. Semoga teman-teman bisa terhibur dengan video saya dan untuk informasi ini semoga bisa ada manfaatnya. Sekarang sudah di jam berapa nih? 23.50. Nah, hampir jam 12 ya. Itu tumben banget belum tidur karena menikmatin city light juga ya. Suhunya di sini 20 derajat. Ketinggian 695 mdpl. Atau 700 lah ya, kita genepin. Nah, dinginnya 20 derajat. Ini di jam 12. Ya, segini sudah cukup nyaman. Kalau buat tidur tuh udah nyaman banget. Pakai selimut, sleeping bag yang biasa, yang enggak tebel-tebel amat gitu. Yang tipis. Itu bakal enak banget di suhu seperti ini. Sama kayak tidur di rumah ya. Suhunya yang pakai AC gitu loh. Oke. Dadah. Pagi hari seperti ini selalu punya cara sederhana untuk mengingatkan saya bahwa masih bisa membuka mata dan bangun dalam keadaan sehat. Itu sudah menjadi anugerah yang luar biasa. Di tengah hidup yang sering berjalan terlalu cepat, kadang kita lupa bersyukur untuk hal-hal kecil yang sebenarnya sangat berharga. Dan sejauh apapun perjalanan kita, setinggi apapun tempat yang kita datangin, jangan sampai lupa juga untuk tetap mengingat kewajiban kita kepada Tuhan-Nya. Karena setenang apapun alam ini, hati tetap butuh tempat untuk pulang. Lalu ketika selesai beribadah dan duduk menikmatin pagi di depan tenda, rasanya selalu ada perasaan yang sulit dijelaskan. Udara dingin yang masih terasa bersih, suara burung yang saling bersautan, dan cahaya pagi yang pelan-pelan masuk di sela pepohonan. Semua itu seperti mengingatkan bahwa kebahagiaan kadang hadir dari hal-hal sederhana yang sering kita lewatkan. Dan mungkin salah satu momen terindah saat camping memang ada di pagi hari seperti ini.
Ini nasi goreng, kita pagi-pagi makan nasi gorengnya. Buatan Chef Erwin Dialova. Mari makan teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap nasi gorengnya. Enak banget. Nggak ada yang muji soalnya. Jadi saya sendiri yang muji, masakannya enak. Dan mungkin itu dulu cerita perjalanan saya kali ini di Squid Camping Ground Megamendung. Terima kasih buat teman-teman yang sudah ikut menikmatin perjalanan sederhana ini dari awal sampai akhir. Semoga video ini bukan cuma jadi hiburan, tapi juga bisa sedikit memberi rasa tenang. Atau mungkin jadi teman untuk kalian yang sedang penat dengan banyak hal. Karena pada akhirnya camping bukan cuma soal tenda atau pemandangan, tapi juga tentang memberi waktu untuk diri sendiri agar bisa bernapas lebih pelan. Saya pamit dulu, sampai ketemu lagi di perjalanan berikutnya. Dan buat teman-teman semua yang penasaran dengan detail tempat camping ini, tenang aja. Video setelah ini akan saya lanjutkan versi virtual tournya ya. Jadi kita bakal keliling lihat area dan fasilitas di Squid Camping Ground lebih lengkap lagi. Selamat pagi teman-teman semua. Balik lagi, kita akan virtual tour bareng-bareng di Squid Camping Ground yang berada di Megamendung. Sekarang di tanggal 25 April 2026, tepatnya di hari Sabtu. Nah, saya berada di depan pintu gerbang, bukan di depan ya, di baliknya pintu gerbang. Nih, pintu gerbangnya. Jadi sekarang udah ada pintu gerbangnya seperti ini. Nah, buat teman-teman pasti udah pernah kesini ya. Kalau yang suka camping pasti udah pernah kesini, karena ini adalah tempat, kalau dibilang seniornya tempat camping ground. Oke, langsung aja kita akan jalan ya. Nah, sekarang di jam 7.50 ini kondisinya seperti ini. Ini begitu masuk teman-teman, terbagi kayak gini ya. Kalau ke kanan ini area camper van atau motocamp. Nah, untuk parkiran motornya atau parkiran mobil, kalau yang nggak camper van atau motocamp, parkirnya di sini. Nih, tuh. Kemarin saya baru sendiri ya, sampai semalam sendiri. Ternyata sekarang udah beberapa motor tuh ya. Terus di samping tenda saya juga sudah ada juga tenda. Nggak tahu datangnya jam berapa, padahal saya tidur itu jam 12. Berarti sekitaran jam dini hari ya. Oke, kita langsung aja. Nih, begitu masuk langsung disambut dengan tempat registrasi dan ada warung juga. Ini cafe juga nih, udah bagus. Ini kayaknya baru ya, A? Baru. Tuh, baru. Nih pokoknya AA-nya yang bertugas di sini gercep banget dah. Baru bangun juga. Tuh, ngelayaninya gercep banget. Nih tempat registrasinya tuh. Mungkin teman-teman yang udah biasa kesini akan sedikit berbeda ya nuansanya, karena emang daerah sini udah berbeda. Ada perbaikan lebih bagus tentunya ya. Ini warungnya. Tuh. Buka 24 jam ya, A? 25 bang. Weh, 25 jam. 1 jam lagi tuh ditambahin. Dari mana tuh asal usulnya? Oke, kita dari tempat registrasi atau tempat warungnya, kita langsung aja ke lokasinya ya. Karena lokasinya sebetulnya rata ya di sini tempatnya. Nih teman-teman. Nah, ini kan parkiran. Langsung masuk. Ya seperti ini teman-teman. Pelangnya banyak ya. Kita akan ke sini dulu. Jadi saya virtual tournya nggak semua jalan ya. Jadi langsung aja ke sana dan nanti ke sana juga. Jadi ini ke sini dulu. Jadi buat teman-teman yang camping di sini, kepengen yang nyaman, sejuk, tetap adem di siang hari, ini deretan ini. Kalau di sini, ini pohonannya masih kecil-kecil gitu, nggak terlalu tinggi, jadi nggak terlalu gede gitu. Jadi kalau yang area saya yang saya tempatin itu
masih kena panas tapi dikit gitu. Nah kalau di sini bener-bener rimbun banget. Nah setelah kita deketin seperti ini teman-teman, jadi saya bilang rimbun karena memang pohonannya sangat rimbun, besar-besar pula ya. Ya ini juga, ini ada toilet dan musolanya ada di sini. Nah kita putar 180 derajat ya. Jadi pemandangannya, view-nya seperti ini kalau yang di sini. Dekat dengan warung juga ya. Tuh. Adem di sini teman-teman. Saya kemarin juga mau sempet di sini. Cuman saya kepengen menikmatin city light-nya yang luas dan pegunungan yang gunung salaknya terlihat gitu. Jadi saya nggak milih di sini. Kekurangannya di sini ya ini aja. Nggak kelihatan gunung salaknya. Gunung salaknya berada di sana nih teman-teman. Kehalangan ada toilet, terus ke sana lagi itu gunung salak. Ini city light-nya. Nah, barisan city light-nya di sini. Sampai sini aja nih. Oke. Ini Gunung Pancar. Pegunungan Gunung Pancarnya yang mana sih? Saya nggak begitu paham Gunung Pancar. Nah, view-nya seperti ini di sini teman-teman. Jadi nggak kalah menarik ya. Di sini lebih ke alam banget. Kalau teman-teman campingnya di sini, semisal mendirikan tenda di area sini, teman-teman disuguhinya panoramanya seperti ini. Sedangkan itu warung, jadi dekat dengan warungnya ya. Dan toilet pun dekat. Oke, kita tadi kan saya dari sana ya, berdiri di sini. Kita akan ke toilet dulu. Setelah toilet nanti baru ke tempat saya. Tempat saya sini nih. Nah, toiletnya seperti ini teman-teman. Di sini toiletnya jongkok semua ya, WC-nya. Tapi bersih. Ini juga. Ini bisa buat tempat cuci piring dan wudhu juga bisa. Nah untuk wudhunya kan di sana ya teman-teman, sampingnya toilet. Dan untuk musolanya ini teman-teman. Musolanya karena tempatnya tertutup seperti ini jadi selalu bersih ya tuh. Bersih dan ada mukena, sajadah, sarung. Jadi aman buat teman-teman semua yang muslim untuk sholat di sini walaupun nggak bawa sarung atau celana panjang, aman karena ada sarung. Oke, ini dari toilet. Itu adalah warung. Kita akan ke sini. Ini tempat saya ke sana. Nah, ini toilet tadi ya sama musola. Tempat saya masih ke sana lagi. Oke, kita ke sana ya. Nah, kemarin pas saya mendirikan tenda, ada satu tenda yang ini nih, camper van. Mereka berempat kalau nggak salah, camper van. Begitu malam mungkin menjelang pagi ya, datang lagi campers lain. Nah, campers lain ini sama di sebelahnya saya juga ada lagi. Nih. Tuh. Seperti ini ya. Tempatnya bersih teman-teman. Jadi nyaman, enak di sini. Hanya saja kalau lagi rame, toiletnya kan memang hanya ada totalnya 4 pintu aja. Jadi 2 pintu tadi yang kita review yang ada di dekat dengan musola. Satunya lagi toiletnya berada di sana. Ini tenda saya. Nah, tenda saya di sini. Ini deretan the best view-nya. Jadi deretan the best view-nya di sini. Sampai sana yang ada mobil tuh. Seperti ini saya bilang the best view dari tenda saya aja ya. Tuh. Jadi teman-teman bisa menikmatin langsung Gunung Salak.
Kalau Gunung Pangrango di sana ya, ketutupan ini. Ini Gunung Pangrango, Gunung Salak, dan view city light-nya membentang dari sini sampai sini. Jadi keren banget kok. Nah, seperti ini view-nya. Saya bilang the best view karena memang bagus banget. Nah, tenda saya ini, toiletnya ini Pak, teman-teman. Toiletnya. Jadi tempat campingnya hanya sampai sini aja ya. Sampai sini. Nah, saya nggak ke sana ya. Jadi kita sepil toiletnya. Untuk toiletnya yang dekat dengan tenda saya seperti ini. Ini bisa tempat untuk cuci piring ya. Dan oh iya, teman-teman, untuk di sini ketersediaan listrik itu hanya ada di sini aja ya. Di sini sama ada di warung. Jadi teman-teman kalau mau pakai listrik di sini, teman-teman harus bawa roll yang panjang ya, kabel roll yang panjang. Ini di sini, ini juga ada satu orang. Ini orang yang camping di sana yang dekat dengan tenda saya yang camper van. Dia pakai kabel roll tuh panjang banget, nyambungnya ke sini. Oke, nah untuk toiletnya seperti ini teman-teman. Jadi ada dua ya di sini ya. Di sebelah sini satu. Semuanya WC jongkok. Oke ya. Jadi buat teman-teman yang mau camping ke sini, kalau mau butuh listrik ya harus bawa roll kabelnya panjang dan tempatnya cakep. Lanjut kita balik ke tenda. Ya kira-kira seperti itu aja virtual tour kali ini, nggak banyak ya. Jadi buat teman-teman yang mau camping bersama keluarga ataupun solo camping di sini cocok banget. Hanya saja kalau di sini belum terlalu dingin. Kayak tadi pagi juga mentok di 20 derajat. Jadi sampai pagi tadi itu 20 derajat itu suhu di dalam tenda. Mungkin kalau di luar ya 19 derajat ya. Jadi nggak terlalu dingin, malah nyaman banget kalau di suhu itu. Dan kalau siang hari juga, kalau campingnya di bawah-bawah pohon seperti ini masih cukup sejuk. Jadi nggak terkena sinar matahari langsung, enak banget. Ini rekomen banget. Dan buat teman-teman yang mencari dengan view yang Gunung Salak dan juga kalau malam city light-nya cakep banget, di sini tempatnya. Mantap. Dan untuk tarifnya seperti yang saya katakan semalam juga, bahwa untuk HTM-nya 30.000 untuk satu orangnya. Dan kalau untuk camper van nambah lagi, camper van itu 70.000 dan untuk motocamp 30.000 di luar HTM ya. Jadi tinggal ditambah aja. Kalau nggak camper van atau nggak motocamp kayak saya ini, parkir di sana, parkir motornya 5.000 dan parkir mobilnya 10.000. Seperti itu. Jadi cukup terjangkau, enak banget. Oke, sampai jumpa lagi di kesempatan lainnya, tentunya di tempat camping berikutnya yang berbeda. Jangan lupa untuk di-subscribe dan ikutin terus channel saya supaya teman-teman lebih tahu untuk tempat camping yang saya rekomendasikan. Oke, sampai jumpa. Dadah.